Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Kafajal dirahmati Allah SWT, puji syukur alhamdulillah, mari kita aturkan hanya kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada program Karomah Fajar yang disiarkan secara langsung setiap pagi hari oleh media siaran TV digital kesayangan kita, Kafah Channel. Program Karomah Fajar hadir setiap hari pada pagi dan malam. Ada Karomah Fajar tayang jam 5 hingga jam 6 pagi nanti, dan ada akhbar malam jam 19.00, kemudian dilanjutkan kajian malam jam 19.30 hingga jam 21.00. Pemirsa Kafah Allah SWT, kita patut bersyukur pada Allah, kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa hadir rawuh dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu mohon maaf, Sabtu 17 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 September 2020. Alhamdulillah, saya Muhammad Sugiono akan menemani pemirsa Kafah Channel dalam rubrik kajian hadis tematik bersama Al-Mukarram Ustadz Asadullah. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asadullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Kafah Channel, kita bisa bertemu dengan beliau. Bagaimana kabarnya Ustadz Asadullah? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan panjenengan juga sehat, dan juga pemirsa Kafah Channel juga demikian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk istiqomah beramal yang soleh, khususnya di wabah pandemi ini segera diangkat oleh Allah SWT. Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan Al-Mukarram Ustadz Asadullah akan membahas tentang ada satu hadis terkait dengan amanah, yakni terkait dengan serahkan urusan kepada ahlinya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan menyerahkan urusan kepada ahlinya itu, dan apa hadisnya, terus kemudian bagaimana disambung dengan konteks kekinian, bagaimana, kita akan sambung langsung bersama dengan Ustadz Asadullah. Pemirsa Kafah Channel bisa juga bergabung bersama di kajian kita pada pagi hari ini dalam live chat pertanyaan. Insya Allah nanti jika ada kesempatan kita akan coba bahas jika ada kesempatan. Dan kepada Al-Mukarram Ustadz Asadullah, falyatafaddal maskura. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Kafah Channel rahimakumullah, alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan selamat, dalam keadaan penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa
Kafadan rahimakumullah, pada pagi hari ini tema yang akan dibahas adalah serahkan urusan kepada ahlinya. Jadi ada satu riwayat yang bisa kita sebutkan di kesempatan kali ini, yakni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jadi radhiyallahu an, bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhir sa'ah." Jadi jika amanah itu telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Qala kaifa yudha'atuha ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan bukan dengan lafaz idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, tapi dengan lafaz yang lain, yaitu idza usnidal amru ila ahlihi fantadhir sa'ah. Jika perkara itu diserahkan yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Bisa kita lihat di dalam pembahasan ini, yang pertama adalah yang kita bahas secara makna, secara mufradat, ya, secara masing-masing kata, apa yang dimaksud dengan kata di dalam hadis ini. Yang pertama adalah kata-kata wusida itu adalah memiliki makna usnida, sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya, yang di awal tadi, ya. Idza usnidal amru fantadhir sa'ah. Jadi kata wusida itu artinya adalah usnida, adalah disandarkan. Jadi kalau dalam kitab Mu'jam al-Wasit dikatakan kata wasada fulanan asyai', salah satu maknanya adalah wasadal amro ilaihi. Jadi menyerahkan urusan itu kepadanya. Maknanya adalah asnadahu, artinya menyandarkan. Menyandarkan urusan kepada seseorang. Jadi ketika ada kata-kata idza usidal amru, maka maknanya adalah idza usnidal amru. Jika satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini adalah satu pengertian, ya, tentang berkenaan dengan kata usida, itu artinya adalah usnida. Kemudian yang kedua, ada kata al-amru. Al-amru di sini adalah amrun diawali dengan alif lam. Jadi ini menunjukkan jadi isim jenis yang kemudian digunakan dengan alif lam. Artinya apa? Ini menunjukkan makna umum. Jadi seluruh perkara, seluruh urusan. Dalam Mu'jam al-Wasit dikatakan, ya, dimaksud dengan al-amru adalah, salah satunya adalah selain berupa perintah, ya, itu adalah al-hal was-sa'nu, yaitu kondisi dan perkara. Artinya jika kemudian satu perkara, jika urusan, ya, diserahkan bukan pada ahlinya, maka fantadhir sa'ah. Kemudian fantadhir itu adalah amara minal intidhar. Jadi ini artinya dia diperintahkan untuk menunggu. Jadi ketika suatu urusan diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah. Ya. Sedangkan kata as-sa'ah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hari kiamat. Jadi kalau Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, ya, ketika menjelaskan Sahih Bukhari, beliau mengatakan sa'atun artinya adalah sau'atun. Jadi asalnya adalah sau'ah. Yang kemudian huruf waw itu diganti dengan alif, ya, karena memang sebelumnya diawali dengan fathah.
Apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Al-Azhari mengatakan as-sa'atu al-waqtu alladzi taqumu fihil qiyamah. Dari waktu yang dimana hari kiamat itu datang. Wa sumiyat dzalika li anna tafsa'un nas bisa. Dikatakan demikian karena manusia itu ketika hari kiamat itu akan terkejut. Dia akan kemudian terkaget-kaget, ya, mendadak. Sehingga fayamutul khalqu kulluhum bisayhatin wahidatin. Sehingga makhluk pada saat itu akan mati seluruhnya dengan satu kali teriakan. Satu kali teriakan, kemudian mereka akan meninggal. Maka disebut istilah asa. Ini adalah dari segi makna dari masing-masing lafaz hadis ini. Kemudian yang berikutnya adalah makna secara umum dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini menyebutkan tentang larangan untuk menyerahkan urusan kepada seseorang yang bukan ahlinya. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang itu diserahkan, ketika satu urusan itu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka dia termasuk duyiatul amanah. Dia termasuk penyia-nyiaan amanah. Ya. Karena itu termasuk menyia-nyiakan amanah. Dan menyia-nyiakan amanah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Larangan ini bisa kita lihat dengan adanya celaan. Ya, jadi ada kata-kata fantazir sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah saat kehancuran seluruh alam ini. Ini kalau satu perbuatan itu kemudian disertai dengan peringatan, dengan celaan, itu berupa ancaman, maka menghasilkan hukum tahrim. Jadi menghasilkan hukum haram. Kalau Imam An-Munawi katakan, ai idza wujidat isadatul amri wan nahyu li ghairi mustahiqqiha. Mustahiqqu li ghairi mustahiqqiha. Jadi jika kemudian urusan itu diserahkan, dan ini merupakan larangan bagi kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Karena itu hadis ini menunjukkan larangan. Jadi bukan hanya itu dicela dalam pengertian makruh, tetapi ini ada suatu larangan. Karena termasuk bagian dari penyia-nyiaan amanah. Karena sebenarnya dalam Islam, amanah itu adalah sesuatu yang harus kemudian ditunaikan. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila mani tamanaka." Jadi laksanakan amanah itu kepada orang yang tunaikan amanah itu kepada orang yang dipercaya untuk menunaikan amanah. Wala takhun man khanaka, dan janganlah kalian mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ini adalah perintah bagi kita untuk menunaikan amanah. Dan amanah itu adalah mencakup, jadi persoalan amanah ini adalah persoalan yang mencakup bidang yang sangat luas, ya, yaitu meliputi seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan. Karena itu ketika menjelaskan kata amanah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat mengenai amanah, beliau mengatakan al-amanatu kullu ma'tumina alaihi insan. Jadi seluruh apa yang dibebankan kepada manusia, wa umira bil qiyami bihi, dan diperintahkan untuk melaksanakan beban itu. Ya, maka fa'amarallahu bi'abi ibadahu bi'adai, maka Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan, yaitu secara sempurna, ya. Jadi kamilatun, atau secara sempurna, secara kemudian tidak mengurangi, dipenuhi, la mangkusah, tidak kemudian dikurangi, wala mabkhusah, dan juga tidak dirugikan, wala mamtulan biha,
dan juga tidak kemudian mendominasi amanah itu. Ini adalah apa yang dimaksud dengan amanah. Maka ketika amanah itu tangi misalnya, kemudian tidak dilaksanakan dengan sempurna, termasuk dalam perkara ini adalah meletakkan amanah itu, menyerahkan amanah itu bukan pada ahlinya, maka ini termasuk mengurangi ya kesempurnaan dari penunaian amanah. Karena sudah tahu orang itu bukan orang yang memiliki kapasitas dan keahlian di situ. Maka dikatakan bahwa ini adalah merupakan pengabaian terhadap amanah. Karena itu penelantaran amanah itu adalah bagian dari pengkhianatan. Ya. Dan berkhianat itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian. Jadi seluruh amanah itu adalah bagian dari perintah Allah untuk ditunaikan. Tidak boleh kita kemudian mengabaikan, atau kemudian salah satu bentuk pengabaian tadi saya katakan di dalam hadis itu, ketika satu perkara itu diserahkan bukan pada ahlinya. Maka itu bagian dari pengkhianatan dari amanah. Dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Karena itu menjadi kewajiban bagi menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Jadi Ibnul Munir ketika sebagaimana dikutip dalam kitab Dalilul Falihin, dikatakan yambaghi ayyaj'ala hadzal hadis aslan fi akhri ad-durusi wal qira'ah wal hukumat wal fatawa. Jadi hendaklah untuk kemudian hadis ini jadikan sebagai pokok di dalam mengambil bagaimana cara belajar, ya, bagaimana pembelajaran, bagaimana kemudian mengambil bacaan, misalnya masalah pemerintahan, mengeluarkan fatwa dan sebagainya, yang ini adalah memerlukan keahlian-keahlian. Karena itu pemirsa kafadan rahimakumullah, ini adalah merupakan satu hal, ya, bahwa kita dilarang untuk kemudian menyerahkan urusan itu kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki keahlian di bidang itu. Ini adalah satu persoalan berkenaan dengan makna hadis itu. Maka ini adalah berkenaan dengan makna umum. Maka yang berikutnya adalah secara rinci kita bisa lihat, ya, dalam hadis itu. Ya, makna rincian hadis yang pertama adalah idza wusidal amru ila ghairi ahli. Yang dimaksud dengan al-amru, ya, kata kalau yang disampaikan oleh Imam Al-Aini, beliau mengatakan al-muradu bihi jinsul umuril lati tata'allaqu bid-din. Yang dimaksud dengan perkara atau urusan di dalam hadis ini adalah berkenaan dengan seluruh persoalan yang berkaitan dengan agama. Nah, ini penting poinnya. Meskipun tadi idza wusidal amru, ya, maka sebenarnya yang dimaksud dengan al-amru di sini adalah seluruh persoalan yang berkaitan dengan persoalan agama. Yang di situ terdapat amanah untuk kemudian menjalankan amanah itu. Jadi ini bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Apa saja kal khilafah, sebagaimana contohnya adalah khilafah. Persoalan khilafah ini adalah berkenaan dengan amanah yang harus diserahkan kepada orang yang ahli.
ya. Wal qada, peradilan, ya, al ifta, bidang fatwa ataupun yang lainnya. Jadi ini yang kemudian dikatakan, ya, dikatakan bahwa kita harus kemudian menyerahkan persoalan-persoalan itu kepada orang yang memiliki keahlian di situ. Apa nanti terkait dengan khilafah misalnya, khalifahnya itu harus orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Qadha, seorang qadhi misalnya, maka dia harus punya kemampuan di dalam beristihad, memecahkan problem-problem kehidupan, perselisihan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dikatakan di sini, siapa saja yang kemudian menyerahkan urusan itu kepada orang yang zalim, wal fujur, orang-orang yang jahat, maka ketika itu, ya, qad dayya'u al-amanah allati faradallahu alaihim. Maka sungguh ketika dia melakukan itu, dia telah amanah yang Allah wajibkan kepada mereka. Ini adalah satu, dan termasuk adalah mereka menyerahkan itu kepada orang-orang yang disebut sebagai al-kha'in, orang-orang yang pengkhianat, ya, terhadap ketika mereka itu menyerahkan urusan kepada orang yang idza ghalabal al-jahlu wad-dha'fu. Jadi dia termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dan juga orang-orang yang lemah di dalam pembelaan kebenaran. Maka ini adalah kata idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau Imam Al-Munawi ketika menjelaskan idza wusidal amru, beliau mengatakan idza fuwidal hukmu al-muta'alliqu bid-din, yaitu menyerahkan hukum atau pemerintahan yang berkenaan dengan agama. Jadi, dan yang berkaitan dengan itu, ya, seperti apa misalnya khilafah, kemudian dalam hal imarah, dalam hal kepemimpinan, wa qadha wa ifta, ya, wa tadris. Tadris itu ada artinya apa? Dalam hal pembelajaran. Maka dalam hal pembelajaran itu harus serahkan pada ahlinya, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bisa mengajarkan satu ilmu. Ila ghairi ahlihi ai ila man laisa lahu bi ahlin, yaitu kepada orang yang tidak memiliki keahlian di situ. Menariknya sebenarnya dalam hadis ini, ya, menariknya yang di dalam hadis ini adalah yang ditanya oleh sahabat itu kan kaifa, jadi bagaimana wahai Rasulullah, amanah itu bisa dilalaikan, ya, amanah itu bisa dilalaikan. Tapi kemudian Rasulullah menjawab dengan, harusnya kan ketika pertanyaan itu kaifa, maka pertanyaan ini berkenaan dengan cara, ya, cara bagaimana. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan dengan menjawab dengan waktu, ya, yaitu fantadhiris sa'ah, ya, maka tunggulah tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran oleh kalian. Maka ini sebenarnya kalau kita lihat dalam pendapat dari para ulama, maka makna fantadhiris sa'ah itu ini sebenarnya adalah tidak secara langsung berkaitan dengan tidaklah secara langsung berkaitan dengan idza wusidal amru bi ghairi ahli, jadi bukan berkenaan dengan jika kemudian satu urusan itu diserahkan pada orang yang bukan ahli, ya. Tidak, ya, karena memang cukup ketika kemudian Rasul menjawab idza wusidal amru, itu menunjukkan bahwa itu sudah saat, ya, ketika atau dengan, ya, dengan bahwa urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya. Iya. Maka ini menunjukkan sebenarnya kata-kata fantadhiris sa'ah itu adalah ketika kemudian semuanya itu terjadi, kelalaian
amanah itu kemudian terjadi, maka terjadi kerusakan, maka disitulah kemudian tanda bahwa dekat dengan hari kiamat. Baik, itu mungkin di sesi pertama yang bisa kita bahas. Baik, Ustaz pada sesi yang pertama ini jazakallahu khairan katsira. Pemirsa kafaten dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah pada pembahasan pada pagi hari ini mengenai tema serahkan urusan kepada ahlinya. Telah dijelaskan bagaimana hadis, kemudian syarahnya, penjelasannya per kata. Sebelum kita lanjutkan, jangan kemana-mana pemirsa Kafa Channel, tetap di TV digital kesayangan kita semuanya, Kafa Channel. Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Itu gurunya Api itu, Ustaz Asadullah. Akan membahas tentang bagaimana menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan ini, karena kita tahu bahwa selama bulan Ramadan banyak orang yang mampu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan ya, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Khitabus syari' al-muta'allaqu bil iqtida' aw at-takhyir. Khitab taklif itu adalah khitab asy-syari', seruan asy-syari', seruan pembuat hukum, yaitu Allah Ta'ala, al-muta'allaqu yang berkaitan dengan bil iqtida' aw at-takhyir, dengan tuntutan dan pilihan. Jadi riya itu adalah mempertimbangkan anggapan orang. Ibadah itu sudah lillahi ta'ala, lupakan anggapan orang. Baik anggapan itu baik atau buruk, lupakan semua. Yang pasti kita mengharapkan anggapan Allah Subhanahu wa taala saja. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai beraikan kamu dari jalan. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu. Para pemirsa Kafa Channel, kita sekarang sudah jelas bahwa aturan Allah itu jelas, bahwa aturan Rasulullah itu jelas, dan kita tidak boleh menyimpang sedikit pun daripada itu. Kalau kita mengada-adakan sesuatu yang baru, lalu kemudian jelas itu bertentangan dengan Islam, jangan lakukan, jangan tirukan. Segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun. Dan seluruh sifat kebaik itu, seluruh sifat baik itu milik Allah. Makanya alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, pemirsa Kafa Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Alhamdulillah pemirsa Kafa Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali dalam rubrik kajian hadis tematik. Mohon maaf atas gangguan teknis. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama Ustaz Al-Mukarram Ustaz Asadullah membahas serahkan urusan kepada ahlinya. Tadi beliau pada sesi yang pertama telah menyampaikan dua hadis. Keduanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari sahabat Abu Hurairah, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Yang kedua yang salah satunya juga adalah idza suni'atil amanah fantadhir sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Beliau tadi menyampaikan bahwa di sini ada poin pentingnya bahwa al-amru di situ adalah terkait dengan, atau amanah atau al-amru di situ adalah terkait dengan perkara agama. Salah satunya adalah terkait dengan al-khilafah. Dan pada kesempatan
sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan masih bersama dengan Al-Mukarram Asad Asadullah. Kita akan bahas apa akibat dari diserahkannya sebuah perkara kepada yang bukan ahlinya. Kepada Ustaz Asadullah kami persilakan. Monggo. Oke. Akibat yang akan terjadi ketika amanah itu dilalaikan, yaitu ketika amanah itu diserahkan bukan pada ahlinya, ya. Ketika satu urusan itu tidak diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bisa melakukannya, maka akibat yang muncul adalah yang pertama, kita akan kemudian menjadi terhina dan akan menjadi rendah, ya, akan direndahkan oleh orang lain. Kita akan kemudian dihinakan, tidak hanya oleh diri kita ataupun kemudian kepada orang lain, apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Aini ketika menjelaskan berkenaan dengan ini, beliau mengatakan faida udiat wisadatuhu li ghairi ahliha tuhanu wa tuhqaru. Jadi ketika satu urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, kata beliau tuhanu, maka dia akan terhina, dia akan dihinakan, dia akan direndahkan, ya. Dia akan dihinakan, direndahkan. Ya, kita bisa lihat ketika satu urusan itu dikerjakan oleh orang yang bukan memiliki keahlian di situ, maka akan jadi bulan-bulanan. Akan jadi kemudian dibully, ya, habis-habisan. Ya, misalnya kita, ya, sebagai pengajar misalnya di sekolah, ternyata kita bukan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang yang kita ajar misalnya, maka kita akan dihinakan, ya, dipermainkan oleh orang lain, tidak dihormati. Seorang guru misalnya tidak punya kemampuan pengetahuan untuk bisa mengajarkan ilmu, maka dia akan terhina. Seorang direktur perusahaan ketika kemudian diserahkan pada bukan ahlinya, maka akan jadi bulan-bulanan. Apalagi ini urusan besar, urusan kekhilafahan, ya, urusan pemerintahan. Maka ketika bukan diserahkan pada orang yang memiliki kapasitas di situ, akan dijadikan bulan-bulanan, ya, dijadikan bullying kalau sekarang itu, ya, akan dihinakan karena dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan di dalam bidang itu. Karena itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau itu minta jabatan kepada Rasulullah, ketika dalam riwayat Imam Muslim, ya, ketika beliau itu kemudian minta jabatan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau jadikan aku ini sebagai pemimpin? Ya. Ketika kemudian mendengar permintaan Abu Dzar Al-Ghifari ini, maka beliau kemudian menepuk pundak dari beliau dan kemudian bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, engkau adalah orang yang lemah, ya, wa innaha amanah, sedangkan perkara itu, kepemimpinan itu adalah amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sesungguhnya perkara itu adalah amanah, dan dia di hari kiamat dia akan menjadi kehinaan, ya, wa nadamah, dan penyesalan, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali dia orang yang mengambil itu dengan haknya, artinya dia memiliki kapasitas untuk bisa mengambil peran itu. Ini adalah wa'addalladzi alaihi fiha, dan orang yang bisa mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan persoalan itu. Jadi ini adalah merupakan akibat, ya, ketika urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya. Satu, secara dia akan menjadi beban berat di dalam dirinya karena itu bukan bidang keahliannya. Yang kedua, dia akan kemudian mengalami kehinaan
dan akan menjadi akan menyesal di hari kiamat kelak. Ketika dia memaksakan diri untuk mengerjakan satu pekerjaan yang dia tidak memiliki keahlian di situ. Kemudian yang kedua, ini akibat pertama, ya. Jadi orang-orang ketika kemudian urusan itu tidak diserahkan pada harinya, yang terjadi adalah dia akan dihinakan dan dia akan direndahkan oleh orang lain, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadzal ajaib. Jadi seorang itu berbicara di luar keahliannya, maka akan muncul kalimat-kalimat ajaib. Jadi kalau kita lihat, ya, ketika orang itu nusewu, ya, misalnya seorang dia berbicara sekarang ini katakanlah pandemi, ya, pandemi. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, orang itu kemudian berbicara virus, tapi dia bukan orang yang memiliki keahlian di bidang virus. Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perilakunya, bagaimana kemudian bagaimana mengatasinya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka muncul kalimat-kalimat ajaib itu. Tidak apa-apa virus itu, ya, dia tidak berbahaya. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini akan muncul keajaiban-keajaiban. Sama dengan ketika pemimpin itu tidak memiliki kelayakan di dalam memimpin, maka akan muncul kalimat-kalimat yang tidak sebagaimana seorang pemimpin. Ya, dia akan berbicara sebagaimana rakyat. Ya, ketika misalnya pemimpin masa mengeluh terus misalnya. Ya, kalau pemimpinnya mengeluh, bagaimana rakyatnya? Artinya justru keberadaan pemimpin, keberadaan ini adalah karena dia memiliki kapasitas di situ, maka dia diberikan amanah di situ. Maka ketika tidak ada, maka yang muncul kalimat-kalimat ajaib tadi itu. Ya sama ketika kita mengajar fikih, tapi kita tidak memiliki kapasitas mengajar fikih, maka akan muncul hukum-hukum ajaib. Ya, maka kita bukan orang yang ahli dalam bidang agama, di bidang syariat Islam, di bidang akidah Islam, kita berbicara persoalan itu, maka akan muncul kalimat-kalimat ajaib itu. Kalimat-kalimat yang tidak akan muncul, yang tidak akan mungkin muncul dari yang memiliki keahlian di situ. Makanya sekarang ini kalau kita lihat banyak yang seperti ini, ya, akan banyak muncul keajaiban-keajaiban, ya, dalam tanda kutip tapi, ya, karena mereka itu berbicara bukan pada kapasitas atau otoritas dia untuk berbicara masalah itu. Maka yang muncul adalah keajaiban-keajaiban. Jadi keajaiban dalam tanda kutip, ya, bukan mengagumkan, ya, tetapi mencengangkan, ya. Karena kok bisa orang itu berkata seperti itu. Ini yang kedua, jadi akan muncul orang-orang yang kemudian berbicara bukan pada ahlinya, pada keahliannya, yang akhirnya kemudian memunculkan persoalan. Ya, bukan persoalan atau urusan itu bisa dikerjakan dengan baik, atau ketika ada persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik, malah kemudian muncul polemik, malah kemudian muncul persoalan-persoalan yang lain yang baru tidak ada sebelumnya. Ini, ya, yang kedua. Yang ketiga adalah ketika seorang itu kemudian diserahkan, urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, akan kemudian yang ketiga adalah akan tersebarnya kerusakan. Ya, kerusakan-kerusakan. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Al-Munawi, ya, ketika menjelaskan ayat ini, wa innama dalla ala dzanbi sa'ah ifdalihi ikhtilalil amri wan nahyi wa wahdid din wa dha'fil islam wa ghalabatil jahli wa raf'il ilmi wa ajzi ahlil haq 'anil qiyami bihi wa nusratihi. Jadi kata beliau, ini menunjukkan bahwa hadis ini, kata-kata fantadi dosa itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Sebab kan urusan kepada mereka
akan kemudian memunculkan kekacauan dalam hal perintah dan larangan. Jadi akan kemudian muncul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan dalam urusan itu. Juga akan kemudian memunculkan bawah nuddin. Jadi akan kemudian mengakibatkan rapuhnya agama, terhinanya agama, ya, wadha'fil Islam, dan akan menyebabkan lemahnya Islam, wa ghalabatil jahli, dan mengakibatkan al-jahlu, jadi kebodohan itu akan kemudian ghalabah, akan kemudian mendominasi, merajalela. Ya, wa ajazu ahlil haq, lemahnya orang-orang yang melakukan kebenaran untuk kemudian mengerjakan itu dan melakukan penegakan, memberikan pertolongan terhadap kebenaran. Dan itu kata beliau merupakan sebagian dari tanda-tanda kiamat. Jadi ketika urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, yang terjadi adalah terjadi kekacauan dalam hal ini larangan, ini perintah, ini nggak jelas. Ya, mana yang kemudian hak, mana yang batil menjadi tidak jelas. Agama itu akan menjadi lemah, ya. Yang kemudian muncul adalah kebodohan-kebodohan, dan kemudian hilangnya ilmu. Ya, ilmu akan kemudian hilang, dan ini adalah kata Rasul. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bahas ini dengan kata fantadhiris sa'ah. Maka tunggulah saat hari kiamat itu datang. Artinya apa? Bahwa itu adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Maka akibat yang keempat adalah bahwa itu adalah merupakan tanda datangnya hari kiamat. Jadi ketika menjelaskan hadis itu, Al-Munawi mengatakan wasa'atu, ketika sudah dijelaskan berbagai macam ya akibat, maka dikatakan walisa'ati asratun katsirah. Jadi hari kiamat itu memiliki sebab-sebab, memiliki syarat-syarat yang banyak datangnya. Baik itu berupa tanda besar maupun tanda kecil. Wa hadza minha, dan ini adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan terakhir, ya, ketika kemudian urusan, apalagi ini urusan pemerintahan, ya, urusan kemudian pengurusan rakyat diserahkan bukan pada ahlinya, yang muncul adalah penguasa yang bodoh. Ya. Orang-orang yang bodoh yang kemudian dimintai fatwa dan kemudian muncul penguasa yang jahat. Imam Ibnu Battal dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa makana fiha fi ma'na la yajri ala tariqil haq. Jadi makna ini tidak berjalan pada jalan yang benar. Katikhadil ulama'il juhal inda mauti ahli ilmi. Jadi seperti mereka menjadikan ulama-ulama yang bodoh sebagai panutan ketika kematian ahli ilmu. Fatikhadu wulatil jur. Jadi ketika mereka mengambil pemimpin-pemimpin yang jahat. Ya. Jadi ini wahukamil inda ghalabil batil wa ahli. Jadi mereka akan kemudian mengambil termasuk adalah yang terakhir adalah munculnya Ruwaibidah. Ini yang dikatakan oleh dalam hadis Rasulullah SAW dengan para penguasa yang bodoh. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan sayati 'alan nasi sanawatun khudda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamannu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala ar-rajulu ta'afihu fi amril 'am. Jadi akan datang pada manusia yaitu adanya tahun-tahun penuh dengan kedustaan.
Ya, saat itu pendusta dipercaya, sedangkan orang yang benar itu justru kemudian didustakan. Para pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah itu kemudian dikhianati. Maka pada saat itu berbicara Ruwaibidah. Ya, ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Ruwaibidah itu? Kemudian beliau mengatakan, Ruwaibidah itu ar-rajulu tafihu fi amril 'am. Jadi orang yang laki-laki bodoh tapi dia membicarakan urusan orang banyak. Maka akan muncul orang-orang yang seperti ini, ya. Ketika kemudian kita bisa bayangkan ya, orang yang bodoh kemudian ngurusi orang banyak. Ya, orang bodoh itu kan sebenarnya ngurusi diri sendiri bermasalah, ya. Apalagi kemudian ngurusi orang lain. Maka ini satu hal yang menjadi sangat penting, ya, bagi kita untuk kemudian menyerahkan urusan itu pada ahlinya, ya, yaitu akan kemudian memunculkan apa yang disebut dengan Ruwaibidah. Maka ini menjadi poin penting ya bagi kita untuk kemudian menyerahkan urusan itu pada ahlinya, sehingga tidak kemudian muncul ya ketika kemudian sesuatu dipegang bukan pada ahlinya, kalau itu diserahkan pada ahlinya, maka tidak akan menjadi terhina. Ya. Suatu urusan itu akan diselesaikan dengan baik, akan dijalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan akan kemudian meraih kemuliaan, bukan justru kehinaan. Begitu pula dengan ketika kemudian suatu urusan itu kemudian diserahkan pada ahlinya, maka apa yang keluar dari ucapan orang yang mengurusi itu betul-betul memang solusi terhadap berbagai problem yang terjadi. Bukan kemudian menjadi persoalan-persoalan yang baru. Dan ketika kemudian menyerahkan urusan kepada ahlinya, maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan akan terjadi. Bukan kerusakan. Kenapa? Karena memang ketika ada persoalan, maka kemudian orang yang ahli ini kemudian berbicara. Ya, misalnya persoalan pandemi ini. Maka orang-orang yang memiliki keahlian itulah yang seharusnya berbicara. Bukan orang yang bodoh berbicara, malah jadikan bingung. Ya. Sama dengan kemudian persoalan ketika kita itu mencari ilmu, ya, mencari guru. Maka guru yang kemudian memberikan pengajaran kepada kita adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Bukan orang-orang yang orang-orang yang bodoh berkaitan dengan persoalan itu. Karena nanti akan memunculkan persoalan yang baru ketika ilmu itu tidak disampaikan oleh orang yang memiliki keahlian di situ. Begitu dengan persoalan fatwa. Ya, fatwa itu ketika sudah dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian, akan berarti terhadap berbagai problem. Bukan menimbulkan masalah. Nah, jadi ini dalam lapangannya sangat luas, ya. Ketika kemudian ini diserahkan kepada ahlinya, maka yang muncul adalah kebaikan. Yang akan muncul adalah persoalan itu akan kemudian dalam track yang benar, ya, bukan kemudian malah menjadi persoalan baru, ya. Dan ketika kemudian urusan ini diserahkan pada ahlinya, dia akan menjadi tidak akan kemudian muncul apa yang disebut dengan istilah Ruwaibidah tadi itu, ya, orang yang bodoh tapi ngurusi urusan orang banyak. Kita bisa bayangkan ya, seperti autopilot ya. Jadi tanpa bisa dikendalikan urusan itu. Kenapa? Karena dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengurusi itu. Nah ini ya beberapa hal yang menjadi akibat ketika urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Baik itu ya, Ustaz Suki. Baik. Jazakallah. Di sesi yang kedua ini Ustaz Asadullah tadi sudah dibahas oleh Ustaz Asadullah terkait dengan akibat menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Pemirsa Kafajan dan Rahmatullah SWT, sebelum kita lanjutkan pada sesi yang ketiga, jangan kemana-mana. Masih kita akan bahas tentang serahkan urusan kepada ahlinya pada rubrik kajian hadis tematik. Jangan kemana-mana, tetap di Kafa Channel. Kita akan simak tayangan yang berikut ini.
menuju ke arah baik, maka pahamilah sunatulan perubahan dan ikutilah kaidah-kaidah perubahan. Insya Allah apa yang kita inginkan perubahan akan terwujudkan dengan baik. Kemudian kita perlu tanamkan kepada setiap diri kita dan setiap generasi penerus adalah keberanian. Ya, berani berbuat, berani melangkah, ya, berani berpegang teguh kepada kebenaran. La takhaf illa dambah. Tidaklah takut kecuali hanya kepada dosa saja. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, apa keputusan kepada kita, ya, untuk apa di dunia ini. Ya, yang kita sudah tahu bahwa di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Dengan kepedulian kita kepada masyarakat ini, dengan menjaga agar masyarakat ini terbebas dari perbuatan perzinahan ini, maka kita harus bagaimana mengkondisikan masyarakat, bagaimana menyerukan kepada masyarakat untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sistem demokrasi ini tidak cocok untuk menerapkan hukum-hukum Allah, karena menurut sistem demokrasi hukum-hukum Allah ini bukanlah hukum yang baik. Yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa mentaati Rasulnya, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka Allah tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Islam ini agama yang syamilun, kamilun, mutakamil, mutamayyiz. Agama yang khas, sempurna, dan utuh. Apa? Tidak kenal sikap apatis. Tidak kenal yang penting saya baik, orang lain terserah. Tidak. Tetapi Islam mendorong kita agar baik, kebaikan yang menimpa kita, Islam ini itu harus kita tularkan kepada saudara-saudara kita. Kita dakwahkan kepada mereka agar mereka juga paham Islam dan mau mengamalkan Islam. Jadi setiap amal kita harus semangat. Komunitas itu juga penting. Keikhlasan itu juga luar biasa. Akan menyebabkan seseorang itu bisa istiqomah. Ikhlas itu adalah murni, memurnikan amalan dia, perbuatan dia karena Allah. Sebenarnya enggak kan, mungkin adalah doa. Maulaya salli wa Alhamdulillah, pemirsa kafasan di rahmat Allah SWT, kita kembali pada kajian program Karomah pada rubrik kajian hadis tematik dengan tema serahkan urusan kepada ahlinya, masih bersama Al-Mukarram Ustaz Asadullah. Pemirsa kafasan pada sesi yang pertama tadi beliau menekankan bahwa yang dimaksud dengan amanah atau dalam arti al-amru itu adalah salah satu syarah hadisnya adalah penjelasannya adalah terkait dengan perkara-perkara urusan agama, salah satunya adalah al-khilafah. Lalu pada sesi yang kedua tadi menjelaskan akibat ketika sebuah urusan tidak diserahkan kepada ahlinya ini, beliau menyampaikan minimal ada 6 hal. Jadi yang pertama beliau tadi menyampaikan menurut Imam Al-Aini bahwa akan terjadi umat ini menjadi terhina dan rendah. Dan yang kedua akan muncul perkara-perkara ajaib atau di luar suatu keanehan, sebagaimana beliau tadi mengutip pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika seseorang berbicara di luar bidang keahliannya, ia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang ajaib. Beliau tadi mencontohkan orang yang tidak ahli dalam bidang COVID-19 tapi bicara terkait dengan COVID-19, maka yang muncul adalah perkara-perkara yang aneh dan ajaib. Dan yang ketiga tadi beliau menyampaikan tentang bahwa akibat menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya adalah akan tersebarnya kerusakan. Dan yang keempat menjadi tanda dekatnya kiamat, ini menurut Imam Al-Munawi. Kemudian yang kelima, munculnya orang-orang bodoh yang dimintai fatwa dan penguasa yang jahat, ini menurut Imam Al-Fatol. Kemudian yang keenam akan muncul Ruwaibidah, yakni orang yang membicarakan urusan banyak padahal dia adalah orang-orang yang bukan ahlinya atau orang-orang yang bodoh. Pemirsa Kafa Channel,
Saya ucapkan ahlan wa salam kepada pemirsa kabupaten yang setia menyimak pada kajian kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga. Kepada Al-Mukarram Ustaz Asatullah kami persilakan. Monggo. Oke. Berikutnya adalah apa yang menjadi kriteria seseorang itu dianggap memiliki keahlian ya di satu bidang tertentu atau di satu urusan. Kalau kita lihat dalam pembahasan yang profesional ya, maka ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan persoalan kafaah, persoalan terkait dengan keahlian. Yang kedua adalah persoalan yang berkenaan dengan himmah. Himmah itu bisa kemudian keterfokusan ya, atau kemudian tekad ya. Yang ketiga adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Maka insya Allah di antara kriteria ini bisa nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahwa kita bisa melihat orang itu memiliki keahlian ketika dia itu memiliki kapabilitas di dalam bidang yang ketika dia diserahkan urusan itu. Misalnya dalam urusan persoalan fatwa misalnya, seorang ulama misalnya, maka dia memiliki kapabilitas sebagai seorang ulama. Ya. Dia memiliki kapasitas bekal keilmuan yang cukup untuk menjadi ahli fatwa. Begitu pula dengan ketika dia menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Dia memiliki keahlian di bidang peradilan. Bagaimana memutuskan perkara, bagaimana kemudian menguasai dalil, bagaimana kemudian beristihad terhadap dalil-dalil itu. Dia memiliki keahlian itu. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ya, untuk bisa melakukan itu. Ketika kemudian misalnya seseorang mengurusi orang lain, jadi pemimpin misalnya, maka dia memiliki kapasitas untuk bisa memimpin. Kemampuan manajerialnya bagus, kemudian dia memiliki dari segi kepemimpinan, ya dia memang layak, ya dia memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan persoalan kepemimpinan itu. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya dalam sejarah kekhilafan Islam, calon-calon khalifah itu atau orang-orang yang kemudian memang ditunjuk sebagai khalifah itu bukan orang kemudian tiba-tiba jadi khalifah, tidak. Ya. Tetapi orang-orang yang memang sudah disiapkan ya untuk memiliki kapasitas untuk itu. Atau dari kalangan para pembesar dari orang-orang kaum muslimin yang memang secara pengalaman, secara ilmu memiliki kapasitas untuk itu. Bukan tiba-tiba orang yang baru, orang yang tidak punya keahlian disuruh, maka dia sendiri akan merepotkan, ya bukan memecahkan persoalan, maka dia akan membuat masalah. Maka dalam hal ini kafaah ataupun kemudian keahlian ini menjadi sangat penting. Maka jangan sekali-kali kita itu menyerahkan urusan pada orang yang bukan ahli, ya. Itu akan menjadi merepotkan, ya. Bukan kemudian menyerahkan jadi beres urusan itu, malah jadi repot. Satu itu merepotkan, yang kedua itu nanti akan membuat sesuatu jadi tambah buruk. Ya. Coba kalau kita misalnya menyerahkan, kita bertanya pada orang yang bodoh, misalnya, gimana? Oh, kita itu kan bertanya untuk mendapatkan satu solusi. Dan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada orang-orang yang memiliki keahlian terhadap Alkitab, yaitu Al-Quran, terhadap agama. Ya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang bodoh terus gimana? Nah, tentu kita tidak akan kemudian mendapatkan jawaban atau solusi. Begitulah dengan keterampilan-keterampilan yang lain yang dibutuhkan untuk memegang satu persoalan.
Maka kafaah ini menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting. Dan kafaah ini memang sudah disiapkan memang. Yaitu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui latihan, pengalaman. Maka kalau kita lihat urusan-urusan itu serahkan pada orang-orang yang sudah terbiasa dengan urusan itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya qaumi i'malu 'ala ma kanatikum." Jadi, wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuan. Artinya, berbuatlah, beramallah pada makanahmu. Sesuai dengan makanahmu. Sesuai dengan posisimu. Artinya keahlianmu di mana. Pengalamanmu di mana. Pendidikanmu di mana. Maka engkau akan kemudian bisa menyelesaikan persoalan itu. Jika tidak, maka yang terjadi adalah sebagai tadi yang sebelumnya kita bahas ya, akan muncul persoalan-persoalan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan himmah ya, berkenaan dengan persoalan pekerjaan. Jadi dia fokus di dalam bekerja. Dia kemudian memiliki himmah yang tinggi. Ya. Maka dalam hal ini seorang yang kemudian dikatakan memiliki adalah dia senantiasa berbuat yang terbaik. Ya, dengan kemampuannya itu, dia disiplin dalam bekerja. Dan dia akan kemudian fokus, ya, dia bekerja keras. Kalau kita lihat para pemimpin kaum muslimin, ya, sejak masa Umar ibn Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas di situ. Maka yang menjadi pokok persoalan di sini adalah dalam kafaah itu adalah tentu dia bukan hanya dia memiliki kemampuan itu, tetapi dia juga memiliki kesungguhan di dalam bekerja. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW sendiri menetapkan bagi kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Jadi Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Maka dikatakan fa'ahsinul qitlata, fa idza qataltum fa'ahsinul qitlata. Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Melakukan sesuatu dengan harus sesuatu yang terbaik. Jadi kalau dalam Islam itu kan begitu. Ya. Jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ditajamkan pisaunya. Ini artinya apa sebenarnya? Intinya persoalan berkaitan dengan bahwa kita di dalam melakukan sesuatu harus pada kondisi yang terbaik. Jadi kondisi yang terbaik. Maka seseorang itu tidak hanya kemudian hanya kafaah saja yang diperlukan, tetapi juga harus kemudian apa? Memiliki kesungguhan di dalam beramal. Maka termasuk orang yang menelantarkan amanah ketika mereka itu tidak sungguh-sungguh mengerjakan amanah. Ya, walaupun dia punya kemampuan di situ. Walaupun dia memiliki kemampuan di bidang itu, ya, di bidang satu persoalan. Jadi dia memiliki himmah, ya. Jadi, dan yang terakhir ini adalah tentu dia haruslah orang yang amanah. Dia memiliki integritas untuk bisa mengerjakan itu. Kalau orang itu biasa berkhianat, orang itu biasa berbohong, orang itu biasa bikin hoax, ya. Kalau sekarang itu hoax, ya. Pribadinya itu diragukan, maka janganlah kemudian dia diberikan kepercayaan untuk melakukan itu. Ya. Karena apa? Itu berkenaan dengan integritas dirinya untuk berbicara persoalan itu. Walaupun dia punya kemampuan, ya, walaupun dia punya punya kerja keras, punya etos kerja yang tinggi, tapi kalau dia terbiasa kemudian berbohong, biasa kemudian tidak bertanggung jawab, maka tidak boleh kemudian orang-orang seperti ini diberikan urusan. Apalagi ini berkenaan dengan urusan orang banyak, akan kemudian menyusahkan, ya.
Karena senantiasa apa yang disampaikan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang diucapkan itu tidak sama dengan realitas yang terjadi. Maka ini menjadi sangat penting, ya. Makanya dalam Islam itu persoalan amanah ini menjadi sangat penting. Di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak. Menurut ahli tafsir, ya, ayat ini adalah berkenaan dengan persoalan al-wulad, jadi persoalan kepemimpinan dari para pemimpin. Untuk kemudian mereka diperintahkan untuk amanah di dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Maka tentu dalam hal keahlian itu bukan saja berkenaan dengan keterampilan atau skill seseorang itu dalam mengelola sesuatu atau mengurus sesuatu, tetapi juga berkenaan dengan integritas dirinya untuk apakah dia menjadi orang yang layak memegang amanah itu ataukah tidak. Nah, ini menjadi sangat penting di dalam Islam. Maka tidak hanya tadi saya sebutkan berkenaan dengan persoalan kafa'ah, tidak hanya terkait dengan himmah, tapi juga terkait dengan amanah. Orang itu harus kemudian amanah. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah itu tahu, ya, bagaimana menempatkan sahabat-sahabat ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, dengan keahlian masing-masing. Sebagai contoh misalnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau itu adalah terkenal ahli di bidang pengetahuan, ya, bidang ilmu dalam hal peperangan, dalam hal pertempuran. Maka beliau itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW lebih banyak dalam dunia tersebut, bukan ngurusi hal-hal yang berkenaan dengan yang lain. Sosok Abdurrahman bin Auf misalnya, beliau adalah seorang yang ahli dalam pengelolaan harta, dalam pengelolaan keuangan. Maka tugas-tugas yang disampaikan oleh beliau ini banyak berkenaan dengan persoalan perdagangan dan harta. Begitu pula dengan Abu Hurairah yang memiliki kemampuan dalam hafal hadis, ya, maka beliau ini kemudian senantiasa bersama Rasul. Maka kalau kita lihat salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, karena beliau itu senantiasa berada bersama Rasul di saat sahabat yang lain tidak bersama Nabi SAW. Begitu dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka kalau kita lihat dalam sejarah misalnya, Rasulullah dalam satu ketika itu di dalam perang Badar, ya. Jadi dalam perang Badar, ketika kemudian sampai pada padang Badar, jadi beliau ketika memutuskan di mana ditempatkan pasukan, nah, beliau sudah memilih satu tempat. Tapi kemudian oleh salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu ataukah ini hanya siasat saja dalam peperangan?" Kemudian Rasul mengatakan ini adalah siasat saja dalam peperangan, bukan wahyu. Maka sahabat yang keahlian menguasai wilayah itu kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, jangan di situ, di sini saja." Nah, maka kemudian kalau kita lihat dalam perang Badar, kaum muslimin meraih kemenangan. Salah satunya adalah disebabkan karena memilih lokasi di mana pasukan ini ditempatkan. Artinya apa? Dalam persoalan ini Rasulullah SAW itu memilih siapa yang paling ahli di situ. Ya, siapa yang memiliki keahlian di situ. Tentu juga dalam persoalan yang terkait dengan masalah agama, bukan berkenaan dengan masalah teknis, maka siapa yang paling berilmu itulah yang kemudian diambil informasinya, ya, atau kemudian ilmunya. Ini adalah beberapa hal yang menjadi sangat penting, ya, bagi diri kita. Jadi Rasulullah sendiri seperti itu. Jadi menempatkan orang, kemudian misalnya Mu'adz bin Jabal itu menjadi seorang hakim, menjadi seorang wali, ya, di Yaman misalnya. Karena Mu'adz ini salah seorang
ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi memiliki kemampuan di dalam qadhi, dalam masalah qadha, dalam persoalan memutuskan persoalan. Bukan orang yang bodoh dikirim ke sana, tidak. Rasulullah SAW juga mencabut amanah dari orang-orang yang memang tidak memiliki keahlian di situ. Atau ada cacat dari segi dari segi tadi itu tidak amanah. Rasulullah itu pernah mencopot satu gubernur ya dari satu jabatannya, diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena bukan dari segi kemampuan dia, tapi dari segi amanah. Dia ini amanah ataukah tidak. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ketika kemudian menempatkan sahabat, ketika kemudian melihat apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini beberapa hal yang penting, karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita kali ini adalah memang sebagaimana ada di awal bahwa memang kita harus kemudian menyerahkan urusan itu pada ahlinya, yaitu orang yang memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas untuk bisa mengerjakan itu. Dia memang memiliki tekad yang tinggi untuk mengerjakan itu. Dia orang yang bertanggung jawab, dan dia adalah orang-orang yang amanah di dalam menjalankan hal ini. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan senantiasa muncul, akan kemudian ada pada setiap urusan kaum muslimin. Apalagi kalau itu berkenaan dengan masalah kepemimpinan, maka harus diserahkan kepada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Bukan orang-orang yang bodoh, yang akan kemudian bukan menyelesaikan masalah, tapi dan masalah itu semakin lama semakin tidak terselesaikan dan muncul kekacauan-kekacauan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mampu ya menjalankan amanah dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sehingga setiap urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki amanah ya di dalam mengerjakan setiap tugas yang kita emban. Baiklah, itu beberapa hal yang kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Ustaz Sugi yang bisa kita bahas. Ustaz Asadullah, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Asadullah, tadi sudah disampaikan bahwa pemirsa kafasan dari rahmatullah SWT, beliau menyampaikan kriteria keahlian atau profesionalisme yang dituntut terkait dengan seseorang yang akan diberikan amanah. Beliau tadi menyampaikan ada 3 poin minimal, yakni yang pertama adalah terkait dengan kafa'ah atau keahlian. Jadi dia capable dalam bidangnya, terampil, ilmu memadai. Kemudian terkait dengan himmatul amal, memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir beliau menyampaikan amanah atau orang yang memiliki integritas tinggi, jujur, tanggung jawab, dan terpercaya. Pemirsa kafasan dari rahmatullah SWT, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz Asadullah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khayrati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم انصر من نصر واخذل من قتل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Baik pemirsa Kafa Channel Allah SWT, alhamdulillah tuntas sudah kajian kita pada pagi hari ini pada rubrik kajian hadis tematik dengan tema serahkan urusan kepada ahlinya bersama Al-Mukarram Ustaz Asadullah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Asadullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya dan kita diberikan orang-orang yang aman dalam segala urusan. Pemirsa Kafa Channel Allah SWT, program Karomah Fajar ini hadir setiap pagi dan juga akhbar malam pada nanti malam jam 19 hingga 19.30 dan kajian malam 19.30 hingga 21.00. Pemirsa Kafa Channel, jangan kemana-mana, terus saksikan agenda atau acara dari Kafa Channel. Jangan lupa untuk like, share, komen, share, serta subscribe bagi yang belum subscribe Kafa Channel ini. Anda juga bisa bergabung di WA Kafa Channel agar tidak ketinggalan info-info terbaru menarik dan ilmu yang bermanfaat dari Kafa Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Asadullah, jazakumullah khairan katsira, juga kepada pemirsa Kafa Channel. Saya Muhammad Sugiono bersama kru Kafa Channel pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesilapan. Malah kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.